Sains dan filsafat, spiritualisme alternatif. Di dalam lorong perpustakaan yang sunyi atau laboratorium yang dingin tanpa bunyi, ada keheningan yang mirip tempat ibadah. Tempat di mana keraguan menjadi doa dan data menjelma kitab suci penuntun arah. Ketika jiwa merindukan pencerahan yang tak memuat penghakiman, pengetahuan memberikan pelukan terbaik untuk meredam semua kegelisahan. Setiap manusia membutuhkan ibadah untuk bertahan hidup. Ritual menyalakan harapan ketika dunia hampir redup. Mantra-mantra yang menawarkan kekuatan magis yang merasuki setiap perapalnya. Dan kedamaian tingkat tinggi sebab berserah diri sepenuhnya. Di antara dunia kelabu yang tersesaki manusia yang sibuk memohon kemenangan alih-alih ketenangan, ibadah menjadi eskalator paling cepat untuk mencapai keberhasilan. Atau setidaknya jadi pelampung pengaman kala tenggelam dalam banjir kegagalan. Bagi sebagian orang, ini hanyalah justifikasi atas kelumpuhan. Namun manusia yang sejatinya adalah makhluk yang menafsir pada akhirnya menemukan cara untuk melalui semua lintasan ketidakpastian. Sebuah praktik yang mungkin jarang diamalkan. Ritual itu adalah berpikir, hak eksklusif yang hanya dimiliki spesies berjenis manusia. Berpikir tentang alam semesta tak ubahnya seperti bermeditasi. Sains dan filsafat sebagai kendaraan nyata menawarkan tumpangan terbaik untuk tiba di tujuan itu dengan pasti. Tentu saja bersama akal sebagai supir penentu arah kemudi. Ketika manusia merenungi pertanyaan filosofis atau menyisir data empiris dalam penelusuran ilmiah, manusia akan memasuki keadaan flow yang mirip seperti kekhusyukan ibadah. Sebuah kondisi nyaman yang menjadi rest area dari kemelut macet dunia. Berfilsafat artinya menunda untuk mengambil kesimpulan, bahkan mungkin meragukan diri sendiri. Aku tahu bahwa aku tidak tahu, ungkap Socrates. Sementara sains mengajarkan bahwa kebenaran tidak bergantung pada keyakinan pribadi, tetapi sesuatu yang bisa dibuktikan bersama. Di titik ini kita akan melepaskan keangkuhan diri yang kotor dan bersandar pada sesuatu yang lebih suci dan besar, yaitu kebenaran itu sendiri. Prinsip logika dan hukum alam yang menjadi peta paling faktual dalam memahami kosmis dapat menawarkan rasa aman dari ketersesatan. Dunia dan realita mungkin chaos serta berantakan, tetapi selalu ada pola yang bisa dipelajari. Ilmu pengetahuan sebagai pasokan penjelasan setidaknya mampu menyuplai kepastian dalam rimba perubahan, sesuatu yang memancarkan ketenangan. Einstein bahkan merebut perasaan religius kosmis saat mempelajari hukum alam. Bukan terletak pada Tuhan pribadi, tetapi pada alam semesta yang menyimpan keteraturan. Keduanya memang mampu mendatangkan ketenangan, tapi masih ada jurang epistemologis yang memisahkan antara agama dengan rasionalitas. Di satu sisi, agama berpijak pada wahyu serta iman yang bersifat final dan haram untuk digoyang, di mana praktik ibadah ditujukan untuk menyelaraskan diri dengan kebenaran transenden yang telah ditetapkan. Sementara itu, filsafat dan sains justru berpijak pada fondasi keraguan dan penyelidikan terus-menerus tanpa akhir yang bisa dipastikan. Di mana ibadah di sini justru terletak pada proses bertanya dan menggali, bukan pada kemutlakan jawaban. Meski terdapat perbedaan epistemologis yang mendasar, agama dan rasionalitas tentunya masih bisa bersoan dalam semangat pencarian makna yang mendalam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nietzsche, yang terpenting bukanlah kebenaran, tapi kekuatan hidup yang mendorong kita mencari kebenaran. Menunjukkan bahwa nilai tertinggi terletak pada dorongan eksistensial manusia untuk terus mencari dan menemukan makna. Dengan filsafat dan sains, kita memiliki kontrol atas ketidakpastian. Ketidakpastian sebagai sesuatu yang menyeramkan dapat disulap menjadi tantangan yang menarik untuk dipecahkan. Sebuah terra incognita yang menunggu untuk segera dijelajahi dan ditaklukkan. Ilmu pengetahuan juga menyuguhkan kita narasi koheren tentang kosmis dan seisinya. Setumpuk cerita indah yang menarik untuk diikuti. Sains menyediakan penjelasan tentang asal-usul alam semesta dan segala macam gejala yang menari di dalamnya. Sebuah narasi yang agaknya lebih mudah untuk diimani. Sedangkan filsafat memiliki pertanyaan eksistensial dalam kerangka yang logis sebagai moda transportasi untuk terus mencari. Seperti halnya beribadah, sains dan filsafat memberikan transendensi sekuler. Aktivitas intelektual dapat mengangkat kita untuk terbang tinggi melampaui rutinitas sehari-hari, menjauhi hiruk-pikuk duniawi dan mendarat pada ruang yang lebih besar, yaitu lahan tempat menghayati eksistensi dan esensi realita yang tak terhingga. Manusia sebagai makhluk yang terbatas sejatinya akan selalu membutuhkan ibadah sebagai peratas batas, baik itu batasan material maupun imaterial.
Ibadah juga menjadi kasur empuk tempat manusia merebahkan semua lelah. Namun, dalam dunia yang serba majemuk ini, ibadah tak hanya dimonopoli sebagai ritual mistis yang dihiasi sajian-sajian suci sebagai syarat sahnya. Dan pencarian tentang makna semesta menjadi salah satu meditasi yang mengakomodasi sifat dasar manusia, berpikir. Sains dan filsafat menawarkan relaksasi serta praktek ibadah untuk manusia yang selalu haus akan penjelasan dan kebenaran. Betapa menyedihkannya jika kita menghabiskan hidup tanpa merasakan napas dan kegirangan yang datang dari ilmu pengetahuan. Carl Sagan.